Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA dan kira-kira dividennya berapa ya teman-teman. Kalau kita lihat harga saham BCA ini udah mulai turun ya teman-teman, dari harga tertingginya yang sempat menyentuh 10.000 ya kalau nggak salah di perdagangan harian. Mingguan ini tanggal 20 ini sempat menyentuh 10.000. Kemudian sekarang udah 9.800 ya. Kalau 1 bulan ini sudah naik berapa ini? Hampir 500 poin ya. 3 bulan naik 1150-an poin ya. 6 bulan naik juga, 1 tahun juga naik ya. Ini kita lihat ini analitiknya bun. 1 minggu naik 2%, 3 bulan 8%, 1 tahun naik 18% ya. 5 tahun naik 114% ya, jadi tumbuh terus nih. 1 tahun 18% itu udah lumayan ya teman-teman, ditambah dengan dividennya ya. Walaupun dividen BCA ini nggak terlalu besar ya. Jadi dividen tahun kemarin aja mungkin sekitar berapa ini? 170 tambah 35 ya. Berapa ini? 205 dibagi harga sahamnya tahun lalu berapa? 1 tahun yang lalu anggap aja beli di 8.200, 2,5%. Jadi memang kecil ya dibandingkan dengan saham perbankan lainnya seperti BRI, Mandiri maupun BNI ya. Nah, di tahun ini kira-kira BCA berapa persen nih dividennya ini? Coba kita cek. 395 ya IPS-nya ya. 395 dikali DPR-nya 62%. Kita anggap aja 62% ya teman-teman. Tapi ini tergantung rupsnya dulu. Di 244 dikurangi 42. Masih 202 dibagi harga saham sekarang itu 9825. 2% ya. Masih 2%. Tapi kalau belinya di harga 8.200 atau 1 tahun yang lalu, jadi ya sekitar 202 tadi ya, dibagi 800. Ini berapa? 8.200. 2,4%. Jadi makanya ini ada beberapa yang take profit ya teman-teman, karena udah kenaikannya sudah cukup lumayan ya. Mungkin dibandingkan dengan jumlah dividennya yang mungkin hanya sekitar 2,5 atau mungkin 3% ya, mereka take profit ya, karena udah ambil, misalnya udah ambil di harga 8.800 ini ya, mereka sudah cuan 1.000 poin ya. 1.000 poin dibagi 8.800, udah cuan 11% ya. Jadi kalau dividennya cuma 2,5-3% ya, mending mereka jual ya. Ini terutama yang trader-trader yang besar ya, atau bandar-bandarnya itu udah mulai jual. Makanya ini harga sahamnya mulai turun ya teman-teman, karena kena profit taking ya istilahnya. Nah, ini kalau dari sisi 3 tahun ya masih naik, 5 tahun juga naik. Ini 5 tahun naiknya lumayan tinggi nih, hampir 2 kali lipat ya. 4.430, 9.825 dibagi 4.430, 2,2 kali lipat. Kalau dibagi 5 coba berapa? Wih, 44% ya per tahunnya. Gila ini memang.
Padahal masih kena krisis tahun 2020 ini teman. Makanya saham BCA ini masih jadi incaran investor-investor besar ya teman-teman. Karena walaupun dia sahamnya naik turun, tapi secara tren jangka panjang dia masih naik teman-teman. Kalau setahun tadi berapa itu 44% ya, mantep ya. Ini masih ditambah dengan dividen ya, dengan dividen sekitar 2%-an ya lumayan ya. Kita bandingkan dengan saham misalnya apa, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu dividennya tahun kemarin 529 nih, tapi belum stock split ini ya. 529 dibagi harganya itu berapa ya? Sebelum stock split ini ya, anggap aja 4850 kali 2 ya. Berarti dibagi 4850 kali 2 9.700, 529 dibagi 9.700. Wih, 5%. Mantap nih BR Bank Mandiri. Nah, ini dividen berikutnya ini berapa ini? 590. IPS-nya hampir sama dengan ya. Hampir sama dengan dividen kemarin ya. 590 kali 60%. 354. Wih, dibagi 7.000 ya berapa? 7.050. Ini Bank Mandiri termasuk naiknya cukup tinggi nih ya. Masih 5% teman-teman. Walaupun nih harganya sudah naik tinggi nih Bank Mandiri ini. Sudah naik tinggi itu tetap 5%, tapi ini seminggu ini turun memang. Dari tertinggi 7.300 ya. Nah, ini memang sudah naik tinggi nih dari 6.200, dari 5.700 naiknya udah cukup. Coba analitiknya kita cek. 5 tahun naik, 1 tahun naik 40%. Wih, gila. 3 tahun naik 107%, 5 tahun naik 119. Ini karena Bank Mandiri kena krisis itu lumayan nih teman-teman, lumayan dalam nih. Ini dari harga 3.700-an sampai 1.800 ya. Ya hampir 50% ya, hampir 50%. Makanya ini melejit naik. Nah, ini enaknya pegang saham-saham perbankan seperti ini teman-teman. Walaupun dia krisis, kinerjanya tetap bagus nih ya. Dan dia ini kalau BCA 1 tahun udah pulih nih ya. Krisis 2020 ini BCA 2021 udah harganya udah lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau Mandiri ini tahun 2022 baru lebih tinggi ya. Terus habis itu melejit terus sejak stock split sampai sekarang ya. PBV-nya masih lebih murah dibandingkan BCA. BCA 5 ini 2,5 ya. Secara secara dividen lebih besar Bank Mandiri. Capital gain-nya lebih bagus BCA. Jadi ya silahkanlah teman-teman memilih yang paling cocok yang mana ya. Ini saham Big Bank ini saham-saham yang cukup bagus dan prospeknya karena labanya itu naik terus, walaupun kena krisis pun dia baliknya cepat banget ya. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya. Silahkan memberikan pendapat ya, apakah pilih BCA atau Bank Mandiri, silahkan dengan pertimbangannya masing-masing. Kalau mau masuk saham BCA atau Bank Mandiri, mungkin teman-teman bisa tunggu koreksi aja dulu, karena kedua saham ini sudah melejit cukup tinggi ya. Biasanya koreksi itu di bulan apa ya? Bulan rata-rata sekitar bulan apa ini ya? 2021 itu di bulan Juli, 2022 bulan Juli, 2023 malah awal Januari ya. Beda-beda ya teman-teman, tergantung isunya dan sentimennya.
Kalau lebih enaknya ya lihat teknikal aja kalau mau masuk ya. Kalau teknikalnya udah mulai bagus, kalau ini perbankan juga koreksi ya, BNGA juga koreksi ya. Ya, memang masih koreksi. Sama ini masih koreksi ya, lanjut koreksi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.